nusius dan perceraian. Yang pertama yaitu pengertian tentang nusius. Secara bahasa, nusius berarti durhaka, meninggi atau membangkang. Dalam konteks ini, nusius adalah pembangkangan salah satu pihak dalam pernikahan atau suami atau istri terhadap kewajiban dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan keretakan hubungan. Jadi di sini nusius itu berupa pemberontakan atau pembangkangan terhadap perintah dari suami maupun dari istri yang mengakibatkan keretakan dalam hubungan. Selanjutnya, yang kedua yaitu macam-macam nusius. Di sini terdapat dua macamnya. Yang pertama nusius istri dan nusius suami. Kita ke nusius istri. Yang pertama itu menolak hubungan tanpa alasan syar'i. Di sini menolak hubungan tanpa alasan syar'i ini bisa kita jelaskan itu ketika suaminya itu ingin melakukan hubungan suami istri. Sedangkan istrinya itu menolak, tapi tidak dengan alasan syar'i, seperti alasannya lagi capek ataupun lagi malas. Setelah itu keluar rumah tanpa izin. Di sini banyak para istri ini mau keluar ke pasar, mau bermain sama temannya atau lagi arisan, istrinya itu tidak pernah minta izin kepada suaminya. Jadi di sini termasuk nusius terhadap suami. Ketika itu tidak mematuhi perintah suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Di sini ketika suami memerintahkan istrinya untuk melakukan sholat, sedangkan istrinya itu tidak mau dengan alasan malas dan tidak mengerjakannya. Jadi itu macam-macam dari nusius yang dari istri. Yang kedua yaitu nusius suami, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi ketika suami ini bisa dikatakan nusius ketika suami tersebut tidak memberikan nafkah berupa uang atau segala hal dan memberikan nafkah batin, yaitu misalnya kayak yang di nusius istri itu menolak hubungan tanpa alasan syar'i saja. Yang kedua yaitu bersikap kasar atau menyakiti istri. Jadi di sini ketika pertengkaran terjadi antara suami dan istri, suaminya itu terlalu emosi dan melakukan kekerasan kepada sang istri, jadi itu juga termasuk pada nusius. Yang terakhir yaitu tidak melakukan istri secara adil atau terutama dalam pernikahan poligami. Jadi di sini saya simpulkan, ketika suami ini memiliki istri lebih dari satu, seperti 2, 3, 4, di sini suaminya itu tidak melakukan istrinya itu tidak adil. Misalnya dia lebih sering bermain ke rumah istri kedua daripada istri pertamanya. Kita ke poin yang ketiga yaitu dalil tentang nusius. Dalil tentang nusius ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, artinya wanita yang kamu khawatirkan nusiusnya, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Di sini maksud dari ayat surah An-Nisa ini, di sini suaminya ketika istrinya melakukan kesalahan, sebaiknya suaminya tidak melakukan kekerasan, tetapi suaminya itu melakukan seperti dalam ayat ini, yaitu pisahkan mereka di tempat tidur. Maksudnya mungkin dalam malam itu suami dan istri itu berpisah jam agar tidak terjadi pertengkaran lebih lanjut, dan pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Mungkin maksud pukul cara yang tidak menyakitkan itu maksudnya, jadi pukulan itu bukan dengan kekerasan, tetapi menggunakan kata-kata seperti nasihat atau kata-kata yang cukup baik kepada istrinya agar istrinya tidak merasa tersinggung dengan hal tersebut. Di sini poin yang selanjutnya itu cara mengatasi nusius. Ini lanjutan dari ayat tadi. Yang pertama, jika istrinya nusius. Jadi di sini yang pertama
menasihati dengan hikmah. Yang kedua, bisa ranjang. Yang ketiga, pukul simbolik atau tidak menyakitkan. Nah, selanjutnya jika suami melakukan hal tersebut, istri mengadu ke keluarga atau lembaga atau hakim. Jika istri mendapatkan perlakuan seperti kekerasan, alangkah baiknya istri itu mengadu kepada keluarga terdekat. Kalau tidak bisa kepada keluarga, langsung kepada lembaga maupun ke pihak polisian. Tidak boleh menuntut hak atau buat cerai jika tidak membaik. Di sini maksudnya ketika hubungan tersebut sudah tidak bisa ditolong dengan apapun cara, istri boleh menuntut hak atau menggugat suaminya untuk cerai. Baiklah, poin selanjutnya kita masuk ke perceraian. Arti dari perceraian itu putusnya hubungan pernikahan sah menurut syariat. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 232. Di sini ada jenis perceraian atau jenis-jenis talak. Talak pertama yaitu talak raj'i. Ini talak bagi suami, artinya bisa rujuk saat iddah. Yang kedua yaitu talak bain, tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Maksud dari talak bain ini, jika telah terjadi talak atau perceraian, suami boleh rujuk kecuali dengan akad baru. Maksud itu ketika istrinya itu sudah nikah lagi, baru suaminya boleh kembali lagi. Yang itu kedua itu hulu artinya membuat cerai dengan kompensasi. Yang ketiga rasa pembatalan oleh hakim atau cacat, murtad dan lain. Yang terakhir yaitu ilah atau zihar. Di sini sama kita lihat ini adalah syarat atau ketentuan dari perceraian. Pelakunya yaitu suami yang balik, berakal, sadar dan tidak dipaksa. Yang kedua yaitu ucapan lafaz talak yang jelas atau sharih atau sindiran atau kinayah dengan niat cerai. Yang ketiga yaitu kondisi istri tidak sedang haid, nifas atau suci setelah berhubungan badan. Yang keempat talak 1 sampai 2 pada talak haji bisa dirujuk selama masa iddah. Yang ketiga yaitu talak 3 atau bain mufarazah, tidak bisa dirujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria yang cerai. Selanjutnya yaitu dampak dari perceraian itu. Yang pertama dampak bagi anak. Yang pertama itu hak asuh, umumnya diberikan kepada ibu kecuali adalah sang kuat. Yang kedua yaitu nafkah anak, tetap menjadi tanggung jawab ayah, termasuk memakan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal. Yang ketiga psikologis anak, berpotensi mengalami tekanan emosional atau sosial jika tidak ditangani dengan bijak. Di sini sama-sama terlihat dampak bagi anak ini cukup